Assalamualaikum, nama saya Liza Tini Zulfa, biasa dipanggil dengan Liza. Saya adalah leader Google Educator Group atau GEG wilayah Pasuruan. GEG adalah komunitas para pendidik untuk saling belajar, berbagi, menginspirasi, atau berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Siapapun dapat bergabung di komunitas ini. Anda yang merupakan kepala sekolah, admin sekolah, mahasiswa, siswa, atau pendidik, atau siapapun yang tertarik untuk menggunakan Google di dalam pembelajaran, dapat mengikuti kegiatan-kegiatan kami melalui GEG Indonesia. Jadi, tunggu apa lagi? Silahkan bergabung. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Febriandri Kumala atau biasa dipanggil dengan Andri. Saya adalah Google Educator Group Leader atau GEG dari Klaten, Jawa Tengah. GEG merupakan komunitas dari para pendidik lintas jenjang yang aktif dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Nah, penasaran kan apa saja kegiatan dari GEG Klaten? Yuk kita gabung ya. Jangan lupa stay tune di GEG Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Apa kabar siang hari ini bisa berkumpul di sini ya? Perkenalkan, nama saya Irma Nurul Fatimah. Saya adalah GEG Leader dari Depok. Salam kenal Bapak Ibu semua. Pada siang hari ini kita akan membahas topik yang menarik nih Bapak Ibu terkait dengan Chrome. Nah, ini sudah banyak yang hadir, 1.000 orang nih hadir di kolom chat. Ini sudah ada Pak Nirwan dari SMP Negeri 2, Pandawai, Kabupaten Sumba Timur. Masya Allah, jauh sekali nih Pak. Selamat datang, salam kenal. Kemudian ada Bu Erlin Fauzia Alfa, kemudian Pak Darmadi dari Cibinong, Pak Adnan, Miftahur Rosyid, Pak Hardiwan, Pak Anton, dan pembicara kita yang luar biasa Pak Afandi Nur Hidayat sudah hadir bersama kita. Selamat datang Pak Afandi. Selamat datang Bu Irma dan teman-teman dari ini komunitas GEG ya Bu Irma rata-rata. Ya, komunitas GEG, tapi ini juga terbuka untuk semua nih teman-teman yang juga kita sebarkan di internet. Yang mau ikut silahkan, yang belum bergabung dengan GEG juga tetap kita buka juga. Begitu. Nah, Bapak Ibu, kita akan bicara sedikit ya tentang GEG. GEG itu adalah kependekan dari Google Educator Group. Nah, ini adalah grup di mana semua orang bisa saling sharing tentang transformasi pendidikan di bidang teknologi. Jadi, Bapak Ibu, meskipun belum nanti sertifikasi, silahkan bisa bergabung untuk mengikuti event-event seperti ini. Kita buat acara bulanan dan free, tidak ada bayaran sama sekali, gitu ya. Kemudian nanti topik-topiknya akan selalu kita update di website kami dan juga di Instagram untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, ini ada, saya perkenalkan dulu pembicara kita pada siang hari ini. Saya izin share screen Bapak Ibu. Di sini sedang hujan, jadi mohon maaf kalau saya agak terlambat sedikit sepertinya ya, sinyalnya. Nah, ini suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Aman, Bu? Aman, aman. Jelas, Ibu. Iya, perkenalkan ini narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Afandi Nur Hidayat dari Guru SDN Jagamangsan 1 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Nah, Pak Afandi ini adalah Google Certified Educator Level 1, Level 2, dan Trainer. Nah, Pak Afandi mungkin boleh cerita-cerita sedikit nih Pak Afandi, cerita mengambil sertifikasi-sertifikasi ini untuk apa sih Pak? Mungkin boleh kita sampaikan sedikit ke teman-teman. Iya. Jadi ceritanya begini Bu Irma. Jadi mulai tahun 2020 kemarin, kalau dari Kemdikbud itu program bantuan yang untuk ke sekolah-sekolah itu sudah berupa perangkat Chromebook. Nah, dalam rangka mempersiapkan atau mendukung itu, pemerintah juga dalam hal ini Kemdikbud itu mengadakan yang namanya akun pembelajaran atau akun belajar ID. Nah, guna mendukung dua program itu, GTK Kemdikbud itu bekerja sama dengan Revo mengadakan program yang namanya Google Master Trainer. Atau mungkin barangkali juga Bapak Ibu di sini ada yang mengikuti barangkali. Nah, itu adalah program yang mempersiapkan guru-guru untuk ikut mensukseskan penerapan atau optimalisasi nanti akun belajar ID dan juga bantuan Chromebook yang disediakan oleh Kemdikbud. Nah, jadi di sana di program Google Master Trainer itu ada 3 level Bapak Ibu. Ada level 1, level 2, dan level 3. Kalau level 1-nya itu adalah untuk mempersiapkan GCE atau Google Certified Educator yang level 1. Kemudian di level 2-nya nanti ada Google Certified Educator level 2. Dan yang di level 3-nya ada Google Certified Trainer. Ya. Nah, kalau saya sih kemarin motivasinya itu yang pertama ya memang untuk menambah pengalaman, terutama dalam hal pergooglan gitu, Bu Irma. Jadi kan akun belajar ID kan pada dasarnya merupakan Google Workspace for Education ya, yang mana di sana banyak sekali aplikasi yang sangat mendukung untuk berbagi, untuk meningkatkan produktivitas, dan tentunya sangat membantu bagi kami guru-guru untuk menghadapi masa pandemi seperti yang kemarin kita alami. Jadi banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan dari setiap level ini, karena pesertanya itu banyak, Bu Irma, dari seluruh Indonesia, dan setiap level itu ada beberapa batch ya atau gelombang. Kalau level 1 kemarin sampai 5 gelombang, level 2 kayaknya 2 gelombang, dan level 3 1 gelombang. Karena setiap level itu kan tingkat tantangannya itu kan semakin meningkat ya, jadi tidak semua yang di level 1 bisa naik level 2, yang level 2 naik level 3, seperti itu. Dan alhamdulillah saya dapat menyelesaikan sampai level 3 dan sampai mendapatkan predikat atau sertifikat sebagai Certified Trainer dari Google. Itu Bu Irma. Luar biasa nih perjalanannya Pak Afandi ya. Jadi teman-teman kalau misalnya juga ingin mengambil sertifikasi, saya akan berikan linknya kalau teman-teman mau belajar mandiri atau nanti pun kita juga akan buat bootcamp terkait dengan bagaimana sih bisa mencapai level 1, level 2, dan seterusnya. Dan ini pengakuannya internasional ya, sertifikat level 1, level 2. Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan mungkin bicara di forum lain mengenai sertifikasi. Saat ini kita akan fokus dulu nih akan membahas tadi Chrome OS Flex. Nah, mungkin boleh saya buat polling dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kan beberapa mungkin ada yang sudah mendapatkan Chromebook, ada yang belum nih. Saya ingin tahu apakah sudah pernah digunakan Chromebook-nya atau belum nih? Bapak Ibu bisa melihat nih di kolom atas yang ada kolom bawah yang ada segitiga, kotak, dan lingkaran.
Saya sudah launch poll-nya nih. Kita bisa diklik di sebelah yang gambar orang, terus ada chat with everyone, sebelahnya activities, nah itu ada polling tuh. Apakah pernah menggunakan Chromebook sebelumnya? Silakan di vote. Sudah pernah atau tidak pernah atau belum pernah? Oke, kita lihat sudah 3 orang. Silakan Bapak Ibu, kita tulis dulu. Yang mau sapa-sapa atau menuliskan dari mana asal sekolahnya dan namanya, silakan juga di kolom chat. Ini kita ingin tahu nih, apakah sudah kenal ya dengan Chromebook sebelumnya? Ini lebih banyak yang belum pernah nih, Pak Afandi sepertinya. Oke, belum pernah. Mungkin belum dapat jatah bantuan juga, Bu Irma. Sabar ya Bapak Ibu, karena kan sekolahnya jumlahnya banyak, jadi kita nunggu giliran saja mungkin. Betul. Nah, kalau misalnya belum pernah nih, saat yang tepat ya untuk belajar. Karena dengan materi kali ini, Bapak Ibu akan tahu sebetulnya Chromebook itu seperti apa, kemudian juga ada tadi Chromebook Flex itu seperti apa. Oke, mungkin itu dulu pollingnya, nanti kita akan ada polling lagi setelah beberapa slide. Saya akan sampaikan ke Pak Afandi, silakan Pak Afandi jika ingin memulai materinya. Ya, terima kasih Bu Irma. Saya minta izin untuk share screen-nya. Iya. Mohon di-mute dulu Bapak Ibu mikrofonnya. Ya. Jadi tema kita dalam acara kali ini Bapak Ibu yaitu Chrome OS Flex. Nah, jadi Chrome OS Flex ini bisa membangkitkan kembali laptop lama kita dengan mengubahnya menjadi Chromebook. Oke, seperti kita tahu ya, bahwa tadi sedikit sudah disampaikan bahwa Kemdikbud mulai tahun 2020 sampai seterusnya itu ketika memberikan bantuan itu sudah bukan hanya perangkat komputer seperti dulu ini, tetapi merupakan perangkat Chromebook. Ya, yang mana perangkat Chromebook ini memiliki banyak kelebihan. Tetapi sebelumnya, saya ingin menunjukkan beberapa nama-nama ini. Mungkin kita semua sudah akrab sekali nih dengan yang namanya produknya Google. Yang ternyata di sana itu banyak sekali yang menggunakan nama Chrome. Ada Chrome saja, kemudian ada Chrome OS, Chromebook, Chromebox, Chromecast, Chromebase, Chromevox, Chromebit. Nah, di antara Bapak Ibu, coba dari ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini, berapa yang Bapak Ibu tahu nama-nama tersebut? Coba saya ingin tahu sebelumnya. Bisa ditulis di kolom chat. Nah, silakan Bapak Ibu bisa Ya. ditulis kolom chat nih, mana yang Oh, familiar. 3. Pak Nirwan tahu 3. 3. Alhamdulillah, lumayan ya. Pak Bu Enen Darmadi 2, Pak Darmadi 1. Pak Fuad ini luar biasa 4. Dan Pak Hardiwan. Ya, 4 diantaranya sudah tahu ternyata dan sudah paham. Jadi ini merupakan produk ya, ada yang merupakan aplikasi atau software, ada yang merupakan device atau perangkat. Nah, tapi topik kita kali ini bukan untuk membahas satu persatu ini, nggih, tetapi ada hal lain yang bisa kita bahas. Yang pertama, kenapa sih pemerintah itu memilih Chromebook sebagai program bantuan yang diberikan untuk sekolah-sekolah untuk menunjang pendidikan dan tentunya juga pekerjaan para guru, ya. Nah, jadi Chromebook itu
merupakan perangkat yang kalau perlu kita tahu bahwa pada tahun 2021 kemarin itu kenaikan penggunaannya atau istilahnya YOY atau year on year itu meningkat 275%. Nah, tentunya itu juga tidak lepas dari masa yang kita lewati 2 tahun ini ya, masa pandemi, sehingga menuntut kita untuk memanfaatkan platform digital untuk tetap bisa menjalankan pembelajaran. Nah, kalau kita melihat data itu dari PC itu malah berkurang 4%, terus laptop naik 62%, kemudian tablet 52%, dan ternyata Chromebook itu bisa naik luar biasa sampai 275%. Data ini diambil dari Canalys ya, PC Analysis tahun 2021 bulan Mei. Nah, ini tentunya menunjukkan bahwa di belahan dunia sana, termasuk di Indonesia, banyak yang memutuskan untuk memilih Chromebook untuk menunjang belajar dari rumah dan bekerja dari rumah. Nah, tentunya bukan tidak ada faktor kan ya, Bapak Ibu. Tentunya ada sesuatu kelebihan yang membuat banyak sekali orang memilih Chromebook sebagai pilihan untuk kalau ini karena shipment artinya penjualan ya, untuk dibeli dan dimanfaatkan dalam masa-masa kemarin. Nah, dari Chromebook itu yang memiliki banyak kelebihan, tidak lepas itu keunggulan-keunggulannya itu berasal juga dari sistem operasi yang tertanam di dalamnya. Nah, Chromebook itu kan perangkat nih Bapak Ibu, sama seperti notebook atau laptop. Tetapi bedanya kalau laptop itu sistem operasinya ya bisa Windows atau yang lain. Tetapi kalau Chromebook itu eksklusif ya. Yang sebelumnya itu ke belakang kita tahu itu eksklusif sistem operasinya menggunakan Chrome OS. Nah, apa sih keunggulan Chrome OS ini? Sehingga ketika dipadukan dengan perangkat yang disebut Chromebook itu memiliki banyak keunggulan. Yang pertama itu adalah kecepatannya, ya. Itu bootingnya itu hanya hitungan detik. Jadi seperti kita menyalakan HP mungkin ya. Tapi kalau saya sih biasanya di kantor menyalakan laptop, menyalakan PC itu lama sampai 1 menit. Apalagi kalau menggunakan hard disk bukan SSD ya. Kemudian ringan dan responsif ya. Kalau pengalaman saya menggunakan Chrome OS itu ringan dan responsif meskipun menggunakan perangkat yang spesifikasinya juga tidak terlalu bagus atau tidak terlalu tinggi. Kemudian kemudahan ya, tampilannya familiar. Saya pertama kali mencoba Chromebook, Chrome OS ini itu tidak sulit ya, langsung bisa menggunakan karena memang tampilan itu simple, user friendly, istilahnya mirip seperti HP, terus konfigurasinya juga gampang. Nah, kemudian yang lain itu adalah datanya dan settingan kita di perangkat kita Chromebook misalnya itu otomatis di backup. Jadi kalau kita menggunakan perangkat Chrome lain atau perangkat yang menggunakan Chrome OS lain, perangkat lain maksudnya, ketika kita login menggunakan akun kita, maka settingan, wallpaper, dan sebagainya itu termasuk datanya otomatis sesuai dengan data kita yang biasa kita gunakan di perangkat sebelumnya. Kemudian kemudahan lainnya adalah dari sisi manajerial. Kalau itu digunakan di sebuah institusi, baik institusi komersil maupun pendidikan, itu pengelolaannya sangat mudah karena ada yang namanya
sistem enrollment-nya. Jadi diregistrasikan, kemudian bisa di-manage dari jarak jauh oleh adminnya, ya. Dalam hal ini admin Google Workspace-nya. Sehingga kalau Bapak Ibu mungkin salah satu ada yang sudah mendapatkan bantuan Chromebook ini, pada saat kalau di jenjang saya, di jenjang SD itu ada namanya ANBK ya. Oh, jenjang lain mungkin juga ada kan? Ya, ANBK itu. Nah, itu otomatis di sana sudah ada examru-nya, aplikasi untuk mengerjakan ANBK yang itu ketika diupdate, ya sudah otomatis semua Chromebook, perangkat Chromebook yang tersebar di Indonesia itu terupdate otomatis. Hanya sekali klik dari admin pusat. Nah, itu kan sangat efisien waktu bagi di support yang bertugas memanage semua perangkat yang dikelola. Kemudian keamanan. Jadi Chrome OS ini sudah kita nggak perlu lagi install antivirus karena memang bebas virus. Tidak ada virusnya. Yang mana kita tahu bahwa antivirus itu kalau kita install itu merupakan aplikasi yang selalu berjalan di background sehingga menguras sumber daya dari perangkat kita, memperberatnya. Kalau itu kita menggunakan baterai, juga baterainya tentunya sangat terpengaruh. Kemudian juga terenkripsi data-data kita. Kemudian setelan keamanan sesuai dengan profil akun kita. Kemanapun kita, misalkan kita sudah mengkonfigurasi keamanan di setting perangkat kita, kemudian kita login di perangkat Chromebook lain, nah otomatis settingan keamanan sesuai yang sudah kita setting juga. Artinya aman. Kemudian untuk berbagi. Jadi kalau kita biasanya menggunakan komputer yang biasa, punya data-data ini, ya. Ketika komputer kita dipinjam oleh teman, ya otomatis teman kita bisa mengakses data-data kita yang tersimpan di hard drive. Nah, tentunya kita kadang was-was, nggak nyaman, apalagi kalau ditinggal, apalagi sampai dipinjam berhari-hari. Nah, tetapi kalau perangkat Chromebook atau nanti kita menggunakan perangkat laptop biasa yang kita install Chrome OS Flex, itu setiap kali seseorang login atau pengguna login, maka ada di dalamnya yang bisa diakses ya data yang melekat atau yang dimiliki oleh akun tersebut. Sehingga data-data kita tetap aman. Siapapun yang mau meminjam perangkat kita tidak bisa mengakses data-data dari kita. Nah, tentunya itu mendukung dalam hal berbagi, ya. Berbagi pakai, terutama kalau di kantor, misalkan di sekolah, ini akan sangat bermanfaat. Nah, sebelum kita lanjut, apakah Bapak Ibu ada yang pernah melihat logo keduanya ini? Kanan kiri ada yang colorful ya, tapi ada yang dominan biru ini, ada biru tua, biru muda, biru. Coba saya tanya, yang ada di room ini seperti tadi nggih, apakah Bapak Ibu paham? Atau kalau yang colorful mungkin sudah sering melihat ya, tapi kalau yang biru itu, coba ada yang pernah? Ada yang pernah melihat Bapak Ibu? Silakan Atau ditulis mungkin di paham kolom chat. ya, apa itu, logo apa itu, atau Pak Adoniram icon pernah apa? katanya. Kamu pernah? Oh iya iya. Ini Oke, Pak mungkin Bapak Ibu yang Adoniram. lain ada yang pernah Ya. melihat? Kalau saya lebih sering lihat yang kiri nih Pak, yang kanan belum. Oke, Wah, ini pernah. Pak Nirwan ini colorful sudah jadi teman hidup. Iya. Jadi Ya, ada ini Bapak ya, Ibu mungkin yang colorful. Oh, ini Pak Nirwan. ya. Ya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui ya bahwa Google itu juga menyediakan kode sumbernya atau istilah TI-nya itu source code ya, source code. Yang mana Chrome ya, Chrome dalam artian browser
dan Chrome OS yang merupakan sistem operasi, kebetulan dua-duanya itu sama ya logonya, yang colorful ini, itu memiliki versi sumber terbukanya atau open source-nya, ya. Yang mana kalau di dunia teknologi ya, open source itu kode-kodenya, sumber kodenya itu bebas. Bisa digunakan oleh siapa saja, dikembangkan oleh siapa saja, dan dimodifikasi oleh siapa saja. Nah, jadi nggak pelit istilahnya ya, Google itu nggak pelit, nggak kemudian teknologi yang dia gunakan kemudian dipakai sendiri supaya tidak bisa ditiru oleh pengguna lain atau pengguna lain, tetapi Google ini terbuka. Jadi browsernya juga kodenya itu dibuka, ya. Jadi kita bisa menginstall juga Chromium, yang namanya Chromium, ini browser juga. Bahkan Chromium itu juga source kodenya digunakan oleh browser seperti Opera, kemudian Vivaldi itu menggunakan kode sumber dari Chromium, ya. Kemudian yang berupa OS ya, Chrome OS itu juga punya versi open source-nya yang disebut Chromium OS. Nah, ini juga sama ya, source kodenya bisa diambil, digunakan atau dimanfaatkan oleh siapa saja untuk dikembangkan atau digunakan untuk membangun suatu sistem operasi ya, dan itu legal, official, bukan merupakan pelanggaran ya. Pelanggaran hak cipta itu tidak. Nah, dengan latar belakang ini, ada sebuah perusahaan yang namanya Neverware, itu dia mengambil kode dari Chromium OS itu, dan kemudian dia membangun sebuah sistem operasi yang disebut Cloud Ready. Yang mana Cloud Ready ini merupakan sistem operasi yang dibuat untuk bisa diinstal di PC. Karena sebagaimana kita tahu bahwa Chrome OS kan eksklusif ya, hanya bisa dijalankan oleh Chromebook official. Nah, tetapi si Neverware ini melihat ada peluang di sana dan memang itu legal ya, dia mengembangkan source code dari Chromium OS ini kemudian untuk membangun sebuah sistem operasi yang disebut Cloud Ready ini, yang banyak kalau di luaran itu banyak digunakan untuk enterprise ya, untuk perusahaan-perusahaan, karena yaitu tadi, karena ini basisnya dari Chrome OS, maka memiliki keunggulan-keunggulan seperti yang tadi sudah disebutkan di depan ya, yang mana itu juga sangat menunjang produktivitas di perusahaan-perusahaan mereka. Nah, pada tahun 2020 ya, karena Google melihat ini sebuah peluang atau sesuatu yang bagus ya, konsep yang bagus di mana Chrome OS, sistem operasinya Google, itu bisa diinstal di PC ya, atau laptop juga. Nah, tentunya ini kan ada peluang, artinya nanti bisa merambah ke desktop, sistem operasi desktop juga Chrome OS ini ya. Nah, setelah tahun 2020 diakuisisi oleh Google, pada tahun 2002 kemarin itu Google secara resmi merilis sistem operasi yang dinamakan Chrome OS Flex ya, ada tambahan Flex di belakangnya. Kalau Chrome OS saja kan eksklusif ya, hanya untuk perangkat Chromebook. Sedangkan Chrome OS Flex ini karena merupakan pengembangan dari Cloud Ready tadi, ini merupakan sistem operasi yang universal, bisa diinstal di PC dan Mac. Nah, kalau Mac ini adalah perangkat laptop atau PC-nya atau all-in-one-nya Apple ya. Nah, jadi mereka menyebut perangkat mereka dengan nama Mac, tidak mau disebut notebook, laptop, atau PC. Nah, di Mac ini Chrome OS Flex itu juga bisa dijalankan di sana.
Nah, kalau Bapak Ibu pengen tahu atau melihat halaman di mana apa sih buktinya kalau Chrome OS ini adalah official dari Google? Ini saya tunjukkan sebuah website ya. Ini resmi chromeenterprise.google. Ini adalah halaman official dari Chrome OS Flex ini ya, yang mana tampilannya sama persis dengan Chrome OS ya. Nah, di sini juga ada secara global cara instalasinya bagaimana. Di sana juga ada ditunjukkan ya. Nah, ini di sini juga disebutkan kapan kita mempertimbangkan untuk menggunakan Chrome OS Flex ya. Jadi ini memang bukan untuk semua kalangan atau semua pertimbangan kita harus memilih ini. Yang pertama ini kalau menurut Google secara resminya dia merekomendasikan ini untuk kita yang mau beralih menggunakan cloud based computing atau komputasi berbasis cloud ya. Seperti kita tahu itu Google salah satu pionirnya ya di sana. Dan Chrome OS ini merupakan sistem operasi yang berbasis cloud. Nah, ini merupakan salah satu kelebihannya Chrome OS Flex untuk Mac atau untuk PC. Kemudian yang kedua untuk reduce e-waste ya, untuk mengurangi sampah elektronik ya. Kalau laptop sudah lama, sudah tidak kita gunakan lagi, kemudian teronggok atau dibuang, itu tentunya menjadi sampah. Nah, ataupun perangkat lama kita yang sudah tidak disupport security update-nya atau update keamanannya. Meskipun kalau pengguna biasa kayak saya gitu ya, dulu itu nggak begitu memperhatikan, misalkan Windows XP yang sudah nggak update, Windows 7 nggak update, nggak peduli, yang penting bisa dipakai. Tapi pada dasarnya itu merupakan sesuatu yang sebenarnya sangat tidak aman dan berbahaya. Apalagi kalau kita memiliki akun yang penting, data yang penting, itu akan mudah untuk ditembus keamanannya dan kita bisa kehilangan data atau bahkan kehilangan sesuatu akun yang sensitif, misalkan perbankannya atau transaksi-transaksi digital seperti yang sudah umum pada zaman sekarang. Ya, nah ini kita bisa memperpanjang masa perangkat kita yang sudah lemot ya atau sudah tidak aman tadi, kemudian kita install Chrome OS Flex sehingga menjadi perangkat yang memiliki sistem operasi yang modern, yang terupdate ya, tetapi tetap ringan ya, karena salah satu keunggulan Chrome OS tadi adalah ringan, responsif, sehingga sangat ramah terhadap perangkat tidak memiliki spek yang terlalu tinggi. Kemudian jika ini untuk mendeploy, jadi untuk perusahaan yang bergerak di bidang teknologi sama seperti Neverware tadi, ya bisa untuk membuat sebuah hardware atau produk itu yang menggunakan sistem operasi yang berbasis Chrome OS ini. Ya. Nah, kita kembali ke Chrome OS Flex tadi. Kemudian langkah pembuatannya bagaimana? Nah, tentunya kita membutuhkan yang namanya installer kan ya Bapak Ibu, sama seperti kita mau menginstal aplikasi, kita butuh butuh file installernya. Nah, tetapi kalau sistem operasi, misalkan kita menginstal pada laptop perangkat kita, itu kan beda Bapak Ibu, tidak seperti kita menginstal aplikasi browser atau antivirus yang ada filenya kemudian kita klik double kemudian terinstall. Kalau kita menginstal sistem operasi, kita biasanya butuh yang namanya USB bootable atau USB yang bisa untuk booting, yang di dalamnya terdapat file boot dan file sistem operasi. Tapi sebelumnya saya juga penasaran ini, Bu Irma.
Bapak Ibu di sini ada yang punya pengalaman menginstal sistem operasi baik Windows atau Linux ke perangkat masing-masing? Ah, Pak Doniram ini pernah. Pak Iwan. Mas Laptop saya Iwan. Windows 7 lawas. Bisa dijadikan 2 bot Windows 7 dan OS Chrome. Ya nanti saya jawab. Kalau Pak Nirwan ini Windows pernah. Pak Iwan tadi Windows 7 pernah. Ya, artinya sudah ya paling tidak punya gambaran ya bagaimana proses menginstal sebuah sistem operasi ke dalam perangkat kita ya. Nah, ini pertanyaan dari Pak Iwan saya jawab tadi tapi nanti ya, tapi saya minta tolong diingatkan Bu Irma ini. Ya, Bagian ya. Boleh, Pak. nanti di belakang saja ya. Wah, Pak Firdian ini sudah pengalaman sekali sepertinya. Sudah Windows Windows 95 95. Wah. sudah terbiasa install sendiri ya. Atau bahkan buka servisan ini Pak Firdian. Install gitu. Ya. Jadi sudah Ya. paling tidak beberapa sudah punya gambaran ya bagaimana Ya. menginstal sistem operasi ya. Jadi kita membutuhkan USB bootable. Jadi nanti USB-nya kita tancap ke perangkat kita, kemudian nanti booting dari situ. Ya, tetapi sebelumnya kita lihat dulu ini proses bagaimana pembuatan USB bootable-nya. Yang pertama kita buka Chrome Web Store. Nah, ini kalau tadi yang bilang sudah yang logo Chrome colorful sudah dari teman hidup tentunya sudah paham sekali ya namanya Chrome Web Store. Atau Bapak Ibu ada yang masih belum ini Ya, ini belum mengakses Chrome Web Store? saya buat polling nih Bapak Ibu, apakah sudah kenal Ya. Chrome Web Store apa belum nih? Ada yang voting, ada 2 sudah, belum ada yang belum. Silakan Bapak Ibu bisa isi pollingnya apa sudah mengenal Chrome Web Store, bisa di chat atau bisa diisi pollingnya. Ingin tahu yang di sini apakah sudah tahu nih? Silakan. Oke, Pak Iwan sudah. Kalau dari polling ini kita lihat, sepertinya sudah pada tahu ya Pak ya. Kalau saya lihat Sudah ini pada ada tahu 1 ya. orang Oh, belum ada tahu. yang belum. Silakan Bapak Ibu ada Iya. 27 orang di sini, silakan bisa vote-nya di ini pollingnya di ada gambar segitiga, kotak, lingkaran itu diklik. Nah, itu silakan di polling nih 50-50. Ada yang sudah, ada yang belum nih. Voting silakan di voting dulu nih 1 menit. Sambil kita pengen tahu Bapak Ibu sudah pernah belum buka ya. Mungkin kalau dari namanya Web Store. Play Store, mirip-mirip ya. Ya. Oke, 50-50 Pak. Ada yang sudah, ada yang belum nih. Mungkin kita jelaskan Ini sedikit ada ya yang Pak. Oh ya, boleh Bu Irman. Mm-mm. Ini Pak Nirwan ini kayaknya pengalaman banget ini. Yang pernah pelatihan dan mengirim sertifikat otomatis pasti pernah mampir di Chrome Web Store. Iya, benar sekali ya. Jadi ya, jadi Chrome Web Store ini izinkan saya pindah mode ini ya, Mbak Irma, pindah mode share-nya. Saya Ya, share silakan. Windows. Oh, nggak bisa. Atau tab saja tetap nggak apa-apa. Tapi saya masuk ini. Ya, sudah kelihatan halamannya ya, Bapak Ibu? Sudah Pak. Iya.
Nah, ini ada beberapa cara ya masuk ke Chrome Web Store. Ini Bapak Ibu bisa search di kolom saja, ditulis Chrome Web Store, ya. Nanti URL persisnya atau alamat persisnya itu di chrome.google.com Web Store ini. Ya, coba kita buka. Seperti apa sih Chrome Web Store ini? Nah, kalau dari halamannya pastinya Bapak Ibu bisa menebak ya. Sangat ya familiar. Jadi mau di perangkat Android maupun di PC atau apa pastinya store atau ibaratnya pasar seperti ini, pasar aplikasi sangat dimanapun ada ya. Nah, kalau dilihat dari tampilannya sudah kelihatan bahwa di Chrome Web Store ini merupakan platform yang menyediakan aplikasi-aplikasi yang bisa kita install di Chrome kita, ya. Chrome baik itu Chrome OS maupun Chrome browser, ya. Ada yang disebut sebagai aplikasi, tetapi pada dasarnya agak berbeda ya dengan aplikasi di sistem operasi lain, ya. Kalau aplikasi di Chrome Web Store itu dia disebut istilahnya singkatannya itu PWA, Progressive Web Apps ya application. Yang mana itu merupakan ya mirip shortcut seperti itu, tetapi dia nanti memiliki jendela tersendiri. Nah, ada juga yang disebut sebagai extension ya. Kalau extension ini dia itu seperti pengayah ya, seperti add-on yang kalau misalkan karena ini Chrome ya, di Chrome itu belum ada fitur tersebut, ketika kita menambahkan extension sesuai dengan fungsinya, maka otomatis Chrome kita akan memiliki fitur tambahan sesuai dengan fungsi yang ada pada extension yang kita install tadi. Di sini ada banyak sekali kategorinya ya, ada yang untuk fun, untuk developer, produktivitas, shopping bahkan, itu banyak. Jadi di Chrome Web Store ini Bapak Ibu bisa explore lagi aplikasi-aplikasi yang mungkin Bapak Ibu butuhkan sebenarnya, ya. Yang ini hampir sama nanti kalau kita membukanya, mengaksesnya melalui Chromebook ya, Chrome OS. Nanti juga aplikasi-aplikasinya kita installnya dari sini, ya, tidak seperti menginstal dari file sebuah file installer seperti yang kita akrab di Windows misalnya itu enggak, ya. Bapak Ibu install aplikasinya dari sini. Nah, kembali ke yang tadi ya, bahwa untuk membuat USB bootable ini kita harus mengakses Chrome Web Store ya. Karena kita membutuhkan sebuah ekstensi yang resmi dibuat oleh Google yang namanya Chromebook Recovery Utility. Yang pada dasarnya ini adalah ekstensi yang digunakan untuk membuat file recovery. Misalkan kita mau menginstal ulang Chromebook, ketika Chromebook kita memiliki kendala yang tidak bisa diselesaikan dengan hard reset atau power wash, ya. Istilah untuk kembali ke settingan sistem operasi awal itu kalau di Chromebook namanya power wash yang ada di menu settingan. Nah, ini sebenarnya fungsinya untuk itu. Kalau Chromebook kita kenapa-napa, kita bisa membuat file recovery untuk install ulang dari extension ini. Nah, kalau kita ketemu, nanti kita praktekkan juga ya. Tinggal klik add to Chrome seperti ini ya. Kemudian nanti kita buka extensionnya. Lewat mana? Lewat di bar itu, menu bar itu ada icon yang mirip puzzle seperti itu ya. Itu isinya nanti extension-extension yang sudah kita install. Kita bisa mengaksesnya dari sana. Nah, nanti tampilan Chrome Recovery Utility-nya seperti ini ya.
Kemudian ketika kita buka, kita memilih Google Chrome OS Flex ini di bagian Identify Your Chromebook, kemudian pilih USB flash disk kita, tentunya kita colok dulu, dan minimal flash disknya 16 GB. Nah, baru nanti kemudian ada proses download, ya, download dan proses menuliskan ke dalam, mengekstrak ke dalam flash disk kita. Nah, ya, itu nanti gambarannya seperti ini ya. Nanti kita coba buka Pak, ini extensionnya. tampilannya belum berubah, Pak. Maaf. Masih Oh, Chrome Web gitu. Store. Masih Chrome Dari awal ya, Store ya. Pak. Oh iya, maaf. Ini. Ini saya stop presenting dulu coba. Tadi sampai Chrome Web Store, habis itu nanti diulang lagi sedikit ya, Pak. Oh iya. Ini ya tadi Bu Irma. Oh, sebentar. Ini panduannya nanti bisa saya share juga ya. Ya, sampai sini, Pak. Oh iya. Ya, jadi yang pertama nanti setelah kita buka Chrome Web Store, kemudian kita install ekstensi yang namanya Chromebook Recovery Utility ini, ya, logonya seperti itu. Kita klik, nanti akan ada di halaman aplikasinya, dan kita ada opsi untuk add to Chrome, untuk menginstal ke Chrome browser kita. Ya, kemudian kalau sudah terinstal, cara mengaksesnya itu diklik menu barnya yang ada gambar seperti puzzle seperti itu. Kita pilih Chromebook Recovery Utility-nya tadi. Kemudian akan terbuka extension-nya, jendela extension-nya seperti ini tampilannya. Simple. Ya. Nah, di bagian select model ini kita klik. Nanti akan ada menu-menu seperti ini. Karena pada dasarnya ini untuk membuat recovery Chrome OS ya. Jadi ada banyak merek di sana. Merek-merek yang sudah bekerja sama dengan Google untuk memproduksi Chromebook. Ada banyak sekali di sana. Nah, tapi kita pilih yang Google Chrome OS Flex ini. Nah, nanti di tahapan kedua, hanya ada 3 step ya ini. Di step kedua kita disuruh memilih flash disk yang mau kita gunakan untuk dijadikan USB bootable-nya. Flash disk-nya dicolok, dan kalau Bapak Ibu sedang posisinya ada beberapa flash disk yang dicolok, nanti hati-hati, jangan sampai salah kita pilih, karena nanti otomatis kan flash disk-nya itu mau di format untuk membuat USB bootable-nya. Sama kalau sistem operasi apapun, kalau kita membuat USB bootable-nya itu pastinya flash disk-nya di format. Nah, nanti ada proses seperti ini ya, proses download. Ya, karena itu filenya atau ada di servernya Google, otomatis di-download dulu. Kita tunggu sampai prosesnya 100%. Nah, kemudian di halaman terakhir, kalau sudah sampai jendela sukses ini, artinya USB flash disk kita sudah siap untuk digunakan untuk menginstal, atau kita bisa menjalankan tanpa menginstal. Jadi langsung dijalankan dari flash disk-nya. Ya. Tetapi sebenarnya Google itu menyarankan untuk menginstal Chrome OS Flex ini sepenuhnya. Karena apa, Bu? Karena ketika kita booting langsung dari flash disk, kinerjanya itu beda dengan kalau kita menginstal secara langsung. Ya. Jadi salah satu
Bedanya dia juga tidak akan mendukung pembaruan otomatis dan juga enrollment tadi, ya, untuk manajemen. Bootingnya lah, kalau kita mau booting langsung live ini, misalnya pertama kita untuk mencoba di perangkat kita itu bisa jalan enggak? Karena tidak 100% perangkat itu bisa berjalan ya, kita perlu tes dulu ini. Jalan nggak di perangkat kita. Kemudian untuk yang penasaran, kita pengen nyoba-nyoba Chromebook itu apa sih? Atau bisa jadi yang pengen ambil Chromebook tapi masih ragu, bisa pakai nggak ya? Atau tampilannya kayak apa sih? Atau seringan apa sih? Nah, kita bisa membuat ini, USB bootable ini untuk dicoba-coba di perangkat kita. Tanpa kita harus menginstall. Ya, nanti kalau cocok, wah ini kayaknya cocok ini. Tampilannya bagus, responsif, ringan, dan sebagainya. Nah, baru kita install. Atau kita kemudian ambil perangkat Chromebook yang sepenuhnya memang dibuat atau dilahirkan sebagai Chromebook. Karena nanti kalau kita menginstal Chrome OS Flex ke dalam laptop kita yang bukan Chromebook, ya makanya saya di depan ada tanda petik itu tadi Bapak Ibu, artinya Chromebook tanda petik ya. Tapi secara fungsi, kemudian eh, tampilan dan sebagainya itu ya sama persis Bapak Ibu. Nanti saya tunjukkan ya, share screen dari Chrome OS Flex saya. Nah, setelah ini tadi selesai Bapak Ibu, nanti bagaimana sih cara kita booting dari flash disk? Nah, ini nanti lihat-lihat perangkat Bapak Ibu ini, mereknya apa. Karena setiap merek laptop itu beda-beda untuk kita masuk ke menu bootnya. Contohnya ini ada Dell itu F12 umumnya. Meskipun kadang ada satu merek itu juga beda. Ya, jadi kita perlu menyesuaikan tipenya juga. Tapi umumnya ini kalau merek-merek Dell itu F12, HP itu Escape ya, Lenovo itu F12 juga. Kemudian Asus itu F8 atau Escape kalau laptop, kalau desktopnya itu F8 ya, dan seterusnya. Nah, nanti kalau kita shutdown, kemudian ketika baru dihidupkan, kita pencet tombol-tombol menu untuk masuk boot tersebut, maka ada opsi untuk booting dari laptopnya itu dari sistem operasi kita yang sudah terinstall atau dari flash disk. Sayang kalau bagian ini nggak bisa ditunjukkan ya, karena kan kalau menu boot dia nggak bisa share screen di Google Meet, jadi nggak bisa saya praktikkan. Nah, ini setelah nanti kemudian bisa boot, kita tunggu dulu proses bootingnya. Kemudian nanti ada opsi untuk mencoba atau menginstal langsung. Ya. Nah, ini saya mau nyoba ini nih. Mau nyoba share screen-nya dari perangkat Chrome OS Flex saya ya. Gimana? Sudah muncul belum Bu Irma? Muncul tampilan apa? Nah, ini Gitu ya. Bapak Ibu. Ini tampilan laptop saya, laptop biasa ya, bukan Chromebook. Itu yang sedang saya jalankan menggunakan USB bootable Chrome OS Flex ya. Yang ini posisinya tidak saya install. Jadi cuma saya run atau saya jalankan dari US flash disknya langsung ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat tampilannya sama persis seperti ini ya, sama seperti Chromebook. Jadi di bawah itu taskbarnya seperti ini, kemudian settingannya ini.
Bagi Bapak Ibu yang belum pernah mencicipi ya Chromebook, ini bisa jadi pengalaman baru ini. Bisa di perangkat Bapak Ibu sendiri tanpa menginstall ya, atau menginstal juga bisa. Maka perangkat kita akan menjadi seperti Chromebook. Ya, ini di sini. Ini ada beberapa ini ya, ada beberapa menu yang di sana itu menunjukkan bahwa ini menggunakan Chrome OS Flex ya. Ada beberapa menu di sana. Kemudian kalau kita melihat di About Chrome OS-nya ini, untuk saat ini ya, yang terupdate itu versinya developer 101. Kalau yang stabil Chrome sekarang itu kan 99 ya, kalau nggak salah. Karena ini versi developer biasanya dia satu atau dua versi lebih baru ya. Nah, di sini juga di about-nya tidak menyebutkan kalau ini Chrome OS Flex. Di sini tertulis Chrome OS. Jadi hampir nggak ada bedanya kalau kita menggunakan Chrome OS sistem operasi yang tertanam di Chromebook dan Chrome OS Flex ini. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini, ya. Kemudian di sini ada tampilan seperti ini ya, Bapak Ibu. Kalau yang belum pernah mencoba Chromebook, nah seperti ini, Bu. Bapak Ibu. Kalau kita coba juga, kita klik responsif ya, meskipun ini bukan diinstal, hanya menjalankan dari flash disk, ini juga sudah cukup responsif. Kita cek kamera, jalan atau tidak hardware-nya. Nah, ternyata jalan. Ya. Cepet ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Jadi kita kalau pengen hanya penasaran, pengen mencicipi bagus nggak ya Chromebooks, kita nggak perlu pinjem-pinjem ya. Barangkali di antara teman-teman kita sekitar atau sekolah sekitar juga sama-sama belum dapat bantuan. Nah, kita bisa coba sendiri ya. Nah, tapi ada hal yang perlu saya sampaikan juga ya. Ini izin saya share pindah device lagi. Ya. Sudah kelihatan belum Bu Irma? Kembali ke tampilan yang tadi. Sudah Pak. Iya. Jadi, nah, ada hal yang perlu kita jadikan catatan ya dengan Chrome OS Flex ini. Yang pertama, tadi kan kita punya dua pilihan ya. Kita bisa menginstal langsung atau hanya menjalankan dari USB saja, USB flash disk tanpa menginstal. Jadi file-file kita tetap seperti apa adanya, sistem operasi kita sebelumnya tetap seperti apa adanya, ya. Nah, kalau kita menginstal ya, itu Chrome OS ini tidak bisa diduakan seperti sistem operasi yang lain yang bisa dual boot atau triple boot, ya, karena cara kerjanya beda. Dia Chrome OS itu dia akan membuat partisi kurang lebih sebanyak 12 partisi. Kalau yang sistem operasi lain kan paling hanya 2 atau 3 ya untuk recovery-nya, untuk bootnya, heavy bootnya. Tapi kalau Chrome OS ini ada 12 partisi. Artinya apa? Artinya kalau kita menginstal ke laptop kita, itu hard disk-nya partisinya semuanya terformat. Jadi sebelum kita menginstal, pastikan dulu semua data kita sudah di backup ya, karena data itu juga penting ya. Yang pertama itu ya, yang catatan kita. Yang kedua, itu tidak dipastikan 100% perangkat itu kompatibel.
Ya, ada beberapa perangkat, meskipun saya coba di beberapa perangkat itu hampir semuanya kompatibel. Itu eh, untuk memastikan perangkat kita, misalkan kita berniat mau menginstal ya, sudah mantap misalnya, karena sudah lemot, karena speknya sudah spek dulu misalnya, itu kita coba run dulu atau jalankan dari USB langsung saja dulu sebelum kita install. Karena apa? Untuk ngecek dulu nanti perangkat kita bisa berjalan semua atau tidak ya. Misalkan kamera kayak tadi. Kemudian yang ketiga, Chrome OS Flex ini kan baru dirilis kemarin ya, Februari itu. Jadi masih baru, artinya ini masih dalam pengembangan. Versi stabilnya belum dirilis karena masih dikembangkan. Mungkin beberapa waktu ke depan itu Google akan merilis versi stabilnya. Nah, Bapak Ibu bisa mencoba sekarang atau menunggu stabilnya nanti. Tapi kalau saya coba sih di perangkat saya ini stabil-stabil saja sih. Nah, jadi karena ini bukan versi stabil, kemungkinan kemudian masih ada bug di dalamnya itu sangat dimungkinkan ya, namanya bukan versi stabil ya. Kadang versi stabil aja masih ada bug ya, apalagi yang versi tidak stabil. Tetapi kadang juga berkebalikan, versi bukan stabil juga pakai stabil juga. Jadi ini juga ada kadang ada faktor dari hardware kita juga, perangkat kita. Nah, ini catatan yang perlu kita perhatikan ketika kita menggunakan atau mencoba Chrome OS Flex ini. Nah, ini mungkin untuk referensi di halaman terakhir nanti akan ada linknya untuk kita ngecek ya. Jadi Chrome OS Flex Help ini di sini ada yang tercertified, artinya sudah pasti berjalan sempurna, itu ada listnya nanti. Ya, di sana nanti Bapak Ibu bisa nyoba-nyoba sendiri kalau penasaran. Ya, kalau penasaran perangkat apa saja sih yang 100% atau tersertifikasi sudah jalan. Eh, mungkin itu ya tentang Chrome OS Flex ya, Bu Irma dan juga Bapak Ibu semuanya. Sekarang Iya. kira-kira apa ini Bu Irma? Mau tanya jawab atau apa ya? Ya, kita ada sesi tanya jawab Bapak Ibu. Silakan bisa menulis pertanyaan di kolom chat. Ini kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan Pak dari Pak Luk. Tadi bisakah Chrome OS Flex ini mendukung sistem 32 bit? Ini Pak Pandi. Oh iya. Jadi kalau langsung saya jawab ini ya Bu Irma. Ya, langsung Ya. dijawab saja. Kalau di pernyataan resminya, kayak kemarin nemu di mana ya? Dia itu support ke sistem x86 dan x64, yang mana x86 itu sering kita terjemahkan sebagai sistem 32 bit. Artinya bisa kita coba juga untuk menjalankannya di sistem yang 32 bit. Ya, tapi mungkin kalau sekarang ya atau dari 2010 ke atas kayaknya juga kebanyakan sudah 64 bit ya. Karena saya juga Iya, punya perangkat rata-rata. yang murah itu, ya. Itu meskipun speknya rendah cuma Celeron itu juga dia 64 bit sehingga bawaannya itu ada dapat Windows 10 free tetapi ternyata berat juga dijalankan. Karena meskipun 64 bit kalau speknya rendah juga berat sebenarnya jalanin sistem operasi penuh kayak Windows itu. Hmm, Mungkin itu Bu Irma. Jadi ya, kalau pernyataan resmi itu bisa, tetapi ya itu tadi kita perlu mencoba dulu, ya. ya, oke. Ini juga pertanyaannya menyambung sama Pak Adoniram Hermanus nih. Minimum system requirement untuk Chrome Flex itu apa ya Pak? Gitu. Oh ya, kalau tadi ya kita coba eh, buka yang ini halaman halaman resminya ini
kalau kita cari memang secara resmi itu Google nggak menuliskannya. Saya kemarin sempat cari itu, kalau sumber resmi dari Google sendiri itu dia tidak menulis di sana minimum sistem requirement-nya seberapa ya, atau mungkin karena saya kurang cermat saja, di halaman resminya saya cari itu nggak ada, atau mungkin Bapak Ibu nanti kalau memang disebutkan oleh Google harusnya itu ada ya, tapi sampai saat ini saya nyari nggak ketemu ini. Belum ya. Iya. Nanti kita coba saja Bapak Ibu, kalau misalnya punya laptop yang 32 bit, nanti bisa dicoba untuk trial ya, apakah memungkinkan gitu. Ini soalnya kata Pak Iwan, kalau laptop jadul kan 32 bit Pak, jadi jika mendukung bisa dicoba nih ganti OS. Boleh mungkin ya dicoba ya Pak ya? Iya. Amannya itu tadi ya, kita run dulu atau kita jalankan dari flash disk saja dulu ya, tidak kita langsung main install aja ya. Oke, ini Pak Ado, ini angkat tangan lagi. Silakan Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan, boleh open microphone. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Salam kenal, saya dari NTT. Ini saya mau tanya sedikit, Pak. Kebetulan di sekolah itu ada beberapa komputer lab. Apa kalau kita menginstal ChromeFlex di komputer-komputer tersebut, itu bisa digunakan untuk ANBK nanti? Atau bagaimana Pak? Apa itu bisa, atau karena setahu yang saya lihat biasanya kalau Chromebook itu di bawahnya ada tulisan Chrome ini dikelola oleh kementerian. Nah, apa kalau kita installnya seperti yang tadi, apa itu bisa untuk kita menjalankan ANBK? Itu aja Pak, terima kasih. Oh iya, nah, Pak, salam kenal juga Pak Adoniram dari NTT ya? Iya. Iya, jadi gini Pak, untuk Chrome ya, yang tidak di-enroll oleh Kemendikbud, oleh Pusdatin, itu sampai saat ini belum bisa digunakan untuk ANBK. Meskipun ini perangkat Chrome beneran, Chromebook beneran ya, kalau kita beli mandiri, misalkan kita pribadi, itu nggak bisa juga digunakan untuk ANBK, karena belum, memang sampai saat ini Exambro-nya itu hanya ditanamkan ke Chromebook yang sudah di-enroll oleh Pusdatin ya. Jadi kalau jawabannya ya nggak bisa, karena Chromebook yang beneran juga nggak bisa. Seperti itu. Oh ini Pak Anton, terima kasih Pak Anton. Ternyata Pak Anton ini yang nemu malah. Iya Pak Anton menemukan. Ini ada yang minimum requirement-nya tadi ya. Atau saya bukakan ini. Ini tadi. Ini saya share di bagian bawah ini. Nah, ya. Ini yang bisa, ini bagian bawah. Target device-nya yang bisa kita gunakan untuk ini ya. Jadi, atau saya translate aja ya, biar mudah dipahami. Jadi 64 bit ya Bapak Ibu. RAM-nya 4 GB. Nah ini, jadi RAM-nya 4 GB. Kemudian ini sistemnya X86 ya, dan juga 64 bit. Terus internal storage-nya 16 GB Bapak Ibu, karena kecil memang. Karena Chromebook itu juga rata-rata 32 GB itu yang standar-standaran itu. Kemudian ini kalau yang, nah ada catatannya juga nih, yang komponen yang dibuat sebelum 2010 itu mungkin bisa jalan, tetapi pengalaman penggunaannya kurang bagus mungkin. Yang contohnya itu adalah, kalau ini malah yang masih Intel GMA 500, 600, 3600, 3650, ini kurang lebih yang 2000-an itu.
tahun 2000-an produksinya, itu tidak memenuhi standar performa dari Chrome OS. Nanti mungkin akan tersendat-sendat atau bagaimana, kayak gitu. Ini makasih banget Pak Anton sudah dicarikan tadi. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan lain, mungkin? Dari Pak Iwan Hartaji, apakah untuk aplikasinya bisa diupdate? Karena dengar-dengar jika bukan laptop khusus Chromebook, kelemahannya nggak support upgrade. Nah, tadi itu sudah dijelaskan ya, kalau kita menjalankan dari flash disk langsung itu tidak ada atau kita tidak memiliki fitur auto update ya. Artinya apa? Nanti kalau kita bukan dijalankan dari flash disk tetapi dari langsung diinstal, itu nanti bisa update ya. Ini yang tadi punya saya juga versi 101 yang paling update ini. Ya, karena kemarin sudah diupdate. File recovery yang USB bootable-nya saya buat baru kemarin, versinya 101. Sebelumnya itu 100, versi 100. Nah, tapi nanti kalau misalkan install di run dari file seperti ini, seperti yang saya juga sudah install di dalamnya, itu bisa diupdate. Ya, seperti itu. Ada yang lain mungkin? Atau dari Bu Irma ini? Irma barangkali penasaran juga ini pengintannya. Saya pernah pakai Chromebook, memang benar keunggulannya lebih cepat, jauh lebih cepat. Cuma ini yang OS Flex, saya baru tahu dari Pak Apandi juga. Nah ini kebetulan kan juga ada laptop-laptop lama nih di sekolah ya. Kita kan kadang-kadang betul kalau sampah elektronik itu kan paling besar ya. Kalau misalnya kita bisa memanfaatkan ada Chrome OS Flex ini, nanti kita bisa coba tuh ke beberapa laptop yang memang tadinya udah mau dilungsurkan gitu ya, atau nggak dipakai lagi. Jadi kan bisa dimanfaatkan lagi gitu teman-teman. Nanti teman-teman kalau belum dapat bantuan Chromebook juga bisa nyoba dulu ya. Itu ya Pak ya, kita bisa coba-coba. Kemudian tadi ada yang tentang flash disk itu Pak. Aman tidak Pak pakai OS di flash disk ya Pak Iwan dari pertanyaannya. Oh iya, ini aman-aman dalam artian apa ini, security-nya atau aman untuk perangkat kita ya? Bagaimana nih Pak Iwan? Iya, maksudnya aman nggak file-file kita gitu kali ya? Oh, perangkat Mungkin kita. ya. Iya Pak. Jadi kalau kita booting dari flash disk, artinya sistem operasi yang terinstall di laptop kita misalnya, dan file-filenya ya tetap aman, nggak tersentuh. Ya, dia cuma menjalankan sistem operasi dari flash disk ini langsung, ya, tanpa ada file system yang diubah di perangkat kita. Gitu Pak. Jadi aman ya. Silakan. Oh ini udah dari Pak Anton. Silakan isi link presensi Bapak Ibu bisa mengisi di bawah ini link presensinya. Ini kayak semakin siang semakin ramai nih Pak. Oh iya. Ada mulai masuk-masuk dan ini ya penasaran mulai ya. Minta Iya. Pak. Dan untuk Bu Irma tadi ya, Bu Irma kan tadi sepertinya punya keinginan untuk mencoba ya. Iya Nah, betul. ini dari Google-nya secara resmi ini juga menyebutkan di sana ini kalau untuk benar-benar dipakai serius itu ya memang sekarang masih stage tahapnya itu masih development ya, karena baru dirilis kemarin. Nah, ternyata Google itu masih mengizinkan Cloud Ready itu juga masih bisa dipakai, yang merupakan sudah pengembangan stabil ya. Jadi artinya apa? Nanti Bu Irma juga bisa nyoba Chrome OS Flex atau yang disebut tadi saya ceritakan cikal bakalnya Chrome OS Flex ini adalah Cloud Ready ini.
Kalau saya buka linknya tadi, ya kayak gini, ya. Ini juga resmi dari Google, ya, karena sudah diakuisisi secara resmi itu tadi perusahaan Nevermind-nya ini. Nah, ini nih jadi mengundang pertanyaan dari Pak Fuad. Kalau di sekolah kami justru banyak PC yang usianya relatif sepuh. Nah, ini emang masalah di sekolah-sekolah nih, Pak. Ini artinya bisa Iya, juga install Chrome OS Flex gitu kali ya. Ya, iya. Memang tadi. sebenarnya tujuannya itu ya, Bapak Ibu. Makanya tapi yang pertama itu kalau saya sarankan dicoba dijalankan dari flash dulu. Nanti kalau bisa 100% jalan, misalkan keyboardnya atau kameranya kalau ada dan sebagainya, kalau sudah jalan ya baru kita install saja. Hmm. Hmm, ini juga Nah lalu ya ini misal atau ini buat lanjutannya anjuran ya buat siswa ya untuk display di lobby misalkan ya di lobby yang kemudian itu tidak dipakai untuk bekerja misalkan ya itu memang cocok karena pertama itu ringan artinya dia nanti juga tidak membutuhkan spesifikasi yang tinggi untuk dijalankan daripada teronggok nggak kepakai. Nah, ini deh Pak Darmadi materi ini bisa di-share Pak untuk Oh panduan iya install iya. Chrome. Bisa ya Pak Ini ya? mm-mm. Oh di share aja ya? Di Materinya. share atau didemokan ya? Ini kayaknya kalau didemokan ini ya waktunya nggak cukup ini ya, Bu Irma. Kalau Kenapa? ininya kalau ininya sih di share nanti panduan yang tadi. Panduannya. Dipandu Pak buat bootable di flash disknya. Nah, ini sebenarnya saya tadi mau share ini sih, share share screen entire screen ini, cuma ini kendalanya saya komputer saya ini minta diizinkan secara sistem sehingga saya harus ini dulu, Chrome-nya keluar dulu ini, yang Oh iya. linknya. Kira-kira mengganggu ini nggak, Bu Irma, kalau saya harus keluar dulu? Atau Bapak mending lihat Ibu, panduan tadi? ya nanti mungkin dari panduan ya Pak Iwan nanti Oh iya, ini bisa soalnya melihat. kayak gini ada notifikasinya. Mm-mm. Wah, ini kayaknya banyak nih pertanyaan terkait Oh Chrome. iya, Bu Irma. Nanti kalau misalnya mau mencoba kemudian ada kendala kan kita punya grup ya. Iya, Nah, bisa betul lewat sana sekali. aja Bapak Ibu kalau nanti untuk pertanyaan yang lebih spesifik, misalkan Bapak Ibu sudah nyoba dulu ini di rumah. Nah, nanti kalau ada kendala atau pertanyaan bisa dituliskan di grup. Ya, mari kita coba di laptop-laptop jadul kita ya, daripada membuang-buang sampah elektronik. Jadi kita coba dulu eh, kita pakai Chrome OS Flex gitu ya, sambil nunggu-nunggu Chrome yang nanti akan datang bisa melihat juga seperti apa sih Chrome. Dulu waktu dulu tuh ada pertanyaan yang lucu juga perlu di misalnya Chromebook ya, Chromebook tapi kok nggak ada Windows-nya. Nah, itu dia namanya Chromebook ya. Chromebook isinya Chrome gitu. Jadinya nanti Bapak Ibu itu dia kenapa jadi ringan ya kalau pakai Chromebook karena semuanya serba cloud kan, jadi nggak berat ya, nggak ada aplikasi-aplikasi yang memberatkan dan secure. Grup GEG Jogja juga ya Pak. Oke. Sepertinya harus ada 2 session untuk instalasi dan setting awal tuh Pak Afandi. The request Nah, dari nah, Pak Nirwan. tadinya sebenarnya bisa, tapi saya bingungnya ini Bu Irma, kan kalau perangkat sedang diinstal, kan kita nggak bisa share screen gitu ya. Iya, Share mungkin screen-nya nggak direkam bisa. dulu gitu kali ya. Kalau kita lagi install, kita rekam dulu gitu.
Oh, gitu mungkin ya. Mungkin ya. Ini jika Karena tidak itu ada koneksi. kan sudah ke sistem ya, artinya sampai Mm-mm. level sistem operasi. Jadi kita nggak bisa running kemudian kita share kayak kita nge-share halaman web atau presentasi di Meet. Mm-mm. Oke, nah ini jika Hmm. tidak ada koneksi internet, bagaimana Pak? Apakah Chrome OS Mm-mm. Flex masih bisa digunakan dengan baik? Nah, ini sama persis dengan ini ya, Bapak Ibu. Sebentar. Sama persis dengan Chromebook ya, Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya Chromebook itu kita bisa, oh ini memang lupa saya nggak saya sebutkan juga ya, keunggulan Chromebook itu sebenarnya dia bisa ini juga offline, artinya maksud mana ini berarti kemudahan kali ya. Jadi sama seperti Chromebook ya, kita itu sebenarnya tidak harus online. Ya, kita bisa menggunakan secara offline dengan cara mengaktifkan mode offline di Drive ya. Nanti file-file kita itu akan bisa diakses dengan secara offline dan juga kita bisa membuat dokumen baru seperti itu tanpa terhubung dengan internet ya. Dokumen ya tentunya bukan dokumen Office Word ya, tapi Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Form dan sebagainya. Artinya Chromebook itu bisa dipakai offline juga, Bapak Ibu ya. Tetapi ya seperti ini, kalau kita pakai eh, jangan kan PC ya, kita pakai HP, smartphone tanpa koneksi internet atau kita pakai laptop biasa tanpa koneksi internet, padahal aktivitas kita sehari-hari biasanya butuh internet ya, Bu Irma. Email, terus browsing, terus chat dan sebagainya butuh internet semua. Artinya sama sebenarnya. Meskipun itu perangkat bukan Chromebook ya, kalau kita menggunakannya tanpa koneksi, artinya perangkat kita itu kayaknya nggak maksimal aja digunakan. Terutama untuk era zaman sekarang ya. Nah ya, jadi intinya bisa. Nah, jadi gini Bapak Ibu, kalau instalasi pertama ya, pertama kali kita menjalankan Chrome OS yang pertama itu memang butuh internet. Karena apa? Itu untuk kita login. Jadi Chromebook atau Chrome OS Flex yang kita install ke laptop, kita itu kalau nggak login pakai akun Google kita itu bisa dipakai. Nggak kayak perangkat sistem operasi yang lain yang nggak perlu login pakai akun. Jadi kita harus Mm-mm. login dulu. Nah, setelah pernah login, terkoneksi internet, pernah login, kemudian kita bawa Chromebook kita atau Chrome OS Flex kita di suatu tempat yang nggak ada koneksi internetnya, kita sudah bisa login itu secara offline. Kita tinggal masukkan password, otomatis kita bisa login dan kita bisa pakai kalau mode offline-nya sudah diaktifkan. Ya, jadi begitu Bapak Ibu masih bisa digunakan meskipun juga offline ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya mau coba, nanti kita akan coba dan ada grup komunikasi ya Bapak Ibu. Nanti kita bisa saling berbagi juga di situ. eh, Bisa di grup yang ada saat ini di event GEG atau teman-teman juga nanti bisa bergabung juga ke GEG daerah masing-masing untuk berdiskusi lebih dalam tentang materi ini. Ya, ini ada Pak Nirwan angkat tangan. Silakan Pak Nirwan. Baik, Ibu Irma, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang atau sore, Bapak Ibu. Pak Fandi, mohon maaf hanya menyambung pertanyaan dari Pak Ado tadi terkait dengan OS Chrome OS Flex ini. Untuk yang Chromebook itu kan kemarin setahunya kami, maksudnya sepemikirannya kami bahwa
Chromebook itu diadakan oleh pemerintah juga untuk mendukung kegiatan ANBK yang rencananya akan dilaksanakan setiap tahun. Nah, itu sepemahaman kami bahwa Chromebook itu bisa digunakan untuk ANBK khusus untuk yang mode full online. Karena sudah tertanam apa namanya ini? Exam browser di Chromebook itu. Nah, pertanyaannya tadi, apakah kedepannya memungkinkan bahwa Chrome OS Flex ini pun akan persis sama dengan Chromebook yang juga nantinya akan mendukung, artinya exam browsernya itu nanti akan bisa mendukung kegiatan ANBK kedepannya. Walaupun sebenarnya kami belum di kabupatennya kami, perkenalkan saya Nirwan dari Kabupaten Sumber Timur di NTT, jauh sama dengan Pak Ado. Tahun ini kami belum menggunakan Chromebook, walaupun sebenarnya sudah banyak sekolah yang mendapatkan bantuan itu, karena khusus untuk ANBK tahun 2021 kemarin, kami satu kabupaten Sumber Timur SD, SMP, dan SMA itu masih menggunakan mode semi online. Jadi yang karena memang kalau Chrome OS itu kalau yang semi online setahunya kami memang dia tidak support untuk yang semi online, tapi sepemahaman kami, mohon diluruskan kalau salah, bahwa Chromebook itu harusnya bisa digunakan di semi online. Nah, kira-kira apakah ada informasi bahwa Chrome OS Flex ini nanti akan sama dengan sistem operasi yang ada di Chromebook? Mungkin itu saja Pak Afandi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Iya. Pak Afandi. Salam kenal Pak Nirwan. Ini dari NTT juga ya. Kayaknya NTT ini banyak yang apa? Jadi mengikuti GEG ini ya Bu Irma. Ya. Jadi Betul. gini Pak. Ikuti, Jadi gini Pak Nirwan. Informasi yang tadi Pak Nirwan sampaikan itu memang betul. Jadi salah satu alasan kenapa Kemdikbud itu memilih Chromebook untuk diberikan bantuan kepada sekolah-sekolah itu memang untuk menunjang pelaksanaan ANBK. Nah, akan tetapi untuk sampai saat ini memang Chromebook bantuan pemerintah itu hanya mendukung pelaksanaan ANBK secara full online. Ya, artinya setiap perangkat itu langsung terhubung ke server di pusat ya. Dan sama kalau di daerah saya itu kemarin pelaksanaan masih direkomendasikan itu menggunakan semi online. Artinya sama di sini juga Chromebook yang diberikan oleh pemerintah akhirnya tidak bisa kami pakai karena bantuan tersebut tidak memenuhi jumlah siswa. Nah, oleh karena itu terkait dengan semua Chromebook itu nanti bisa mode offline dan mode online dan semi offline atau tidak, itu sebenarnya tergantung kebijakannya Kemdikbud. Dalam hal ini sepertinya kalau nggak salah itu kan yang mengelola adalah Pusdatin ya, Pusat Data dan Teknologi Informasi di bawah Kemdikbud. Nah, itu yang membuat mode semi online itu belum bisa dilakukan karena memang akses Exambro-nya yang tertanam di Chromebook itu belum bisa membaca server lokal melalui jaringan lokal yang biasa kita gunakan ketika kita menggunakan mode semi online. Nah, jadi masalahnya di situ. Kalau saja akses itu dibuka, ya bisa saja memungkinkan karena Chrome OS ini atau Chromebook ini juga bisa atau support jaringan lokal. Nah, kemudian ini untuk ASPDBK di daerah saya sedang melaksanakan ASPDBK. Jadi menggunakan CBT yang berbasis semi online juga dan Chromebook bisa dipakai. Meskipun membutuhkan konverter ya, karena Chromebook kan nggak ada colokan LAN-nya itu.
jaringan network LAN, RJ45 nggak ada, sehingga membutuhkan konverter dari USB ke LAN. Dan itu bisa kami pakai. Jadi untuk sekolah-sekolah yang menggunakan sudah mendapatkan Chromebook dari pemerintah itu pakai sekarang yang untuk sistem semi online daerah kami, karena memang pada dasarnya bisa secara teknis. Nah, jadi itu kalau untuk ANBK bisa atau tidaknya semi online itu kita kembali lagi ke kebijakan dari Kemdikbud. Selama kebijakannya masih seperti kemarin ya tentunya kita nggak bisa, bisanya hanya full online. Dan kemudian kaitannya dengan Chrome OS yang kita buat, Flex yang kita install sendiri seperti ini, bisa atau tidak berarti? Ya tentunya tidak bisa. Karena itu tadi, jangankan Chrome OS Flex atau Chromebook pribadi kita yang kita beli misalnya, yang dari pemerintah saja nggak bisa, karena terkait dengan kebijakan tadi, ya. Nah, jadi bisanya full online. Kemudian, bagaimana kalau yang full online, Chromebook yang kita buat dari Chrome OS Flex ini, bisa atau tidak? Itu tidak bisa juga. Karena apa? Karena yang Chromebook beneran, seperti tadi kayaknya sudah saya sampaikan ya, Chromebook beneran, kalau kita beli sendiri nih, misalnya, mandiri kita pengen Chromebook karena bantuan pemerintah nggak dapat-dapat, kita beli nih. Itu juga nggak bisa untuk ANBK. Karena apa? Karena Chromebook yang bisa untuk ANBK adalah Chromebook yang ada CDM di dalamnya, istilahnya CDM ya, yang kemudian ditanamkan yang namanya enrollment, proses penanamannya ya, enrollment. Jadi Bapak Ibu bisa mengamati di Chromebook bantuan itu ada dikelola oleh. Nah, kalau ada tulisannya seperti itu artinya Chromebook yang Bapak Ibu pegang itu sudah di enrollment ya. Jadi ada CDM di dalamnya yang itulah yang nanti menentukan bisa untuk ANBK atau tidak. Karena kita tidak bisa menginstal sendiri nih Xambro. Kita mau cari di Chrome Web Store tadi ya nggak ketemu karena itu memang ditanamkan secara langsung ke Chromebook yang dibagikan ke sekolah-sekolah. Jadi seperti itu Pak Nirwan. Maaf, Pak Adoniram tadi ya. Iya, Betul, nah, Pak Nirwan. Pak Nirwan. Terima kasih, Pak. Nah, oke. Tadi kedepannya harapannya bisa ada jalan supaya Chrome OS Flex ini bisa digunakan ya, setidaknya untuk full online seperti bantuan Chromebook. Iya, Ya, nanti semoga perkembangannya kita berdoa saja ya karena ini tergantung kebijakan yang di atas. Betul, betul. Mungkin terakhir nih dari Pak Ado, silakan Pak Ado terakhir ya Pak. Oh, Pak Ado lagi, silakan. Ya, terima kasih. Maaf, Pak, agak kebanyakan ini. Saya baru lihat ke Ibu Rini yang dari Revo. Itu mereka untuk resellernya, tangani resellernya. Jadi katanya bisa kita menggunakan Chromebook yang kita beli sendiri, tetapi itu harus kita membeli lagi dengan license yang nanti di dalamnya seperti yang tadi Pak sampaikan itu, license itu yang dibeli. Setelah itu nanti baru muncul tulisan Chromebook ini dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti itu Pak. Terus yang kedua, mungkin baru-baru ini kita juga sempat dapat info terkait bantuan-bantuan Chromebook untuk sekolah-sekolah. Kemungkinan besar tahun ini ditiadakan ya Pak ya, dikembalikan ke dinas masing-masing. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Oh iya, terima kasih tambahan infonya Pak Ado. Aktif sekali nih ya Pak Ado. Nah, jadi memang seperti itu Pak. Jadi kita perlu menanamkan CDM ini ya melalui proses enrollment ke Chromebook. Kalau kita punya Chromebook pribadi, ya bisa memang kita
tambah license untuk CDM ini agar di-enrollment ke dalamnya. Tetapi saya juga pernah ngobrol ini dengan salah satu Google for Education partner ya, yang menangani sales juga. Itu namanya kita beli sendiri tapi kita hibahkan untuk pemerintah, bukan ya, meskipun nggak secara 100% ya, dalam artian kalau kita punya pribadi ya, Chromebook kemudian kita enrollment di situ, kita artinya nggak punya kebebasan untuk memanfaatkan Chromebook kita. Karena apa? Chromebook yang di-enrollment oleh Pusdatin itu, atau juga bisa dibantu oleh mitranya, salah satu efeknya apa Bapak Ibu? Itu Play Store-nya nggak bisa aktif. Padahal salah satu yang membuat menarik Chromebook, kalau teman-teman saya yang beli sendiri ya, itu karena adanya Play Store. Jadi kita bisa menginstal aplikasi Android apapun, ya meskipun nggak 100% ya, kebanyakan available di sana. Kalau kita menggunakan Chromebook dari pemerintah itu nggak ada Play Store-nya, ya karena tertanam CDM yang dari admin super user-nya di sana itu nggak diaktifkan. Artinya kalau kita beli sendiri, banyak sekali pembatasan-pembatasan yang kita akan hadapi ketika kita mengenrollment ya, atau menanamkan CDM ke dalamnya. Nanti Chromebook kita fiturnya banyak yang terpangkas, seperti itu. Tapi ya bisa juga kalau kita memang ya nggak apa-apa, wong ini untuk ANBK di sekolah misalkan, itu tujuan utamanya memberi Chromebook sendiri, ya monggo saja itu nanti. Seperti itu ya, Ya. Pak Ado, semoga bisa menjawab. Wah, terima kasih nih, senang sekali siang hari ini semangatnya luar biasa dari teman-teman, dari Pak Nirwan, Pak Ado ya, dan teman-teman semua yang lain sudah bertanya. Nanti kita juga akan ada hadiah-hadiah voucher ya, setahu saya bagi penanya terbaik nih. Nanti kita akan pilih Bapak Ibu. Jadi begitu kami di GEG Indonesia selalu senantiasa berbagi ya Bapak Ibu, dan ini ada kegiatan rutin kami yang kami lakukan sebulan sekali. Moga-moga ini juga bisa menginspirasi Bapak Ibu semua dan menjadi ajang saling berbagi. Ini saya berikan sharing website kami di GEG Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih juga nih ke Pak Afandi terutama untuk materinya yang luar biasa dan sharingnya yang sangat menarik siang hari ini. Terima kasih ya Pak Afandi di GEG. Iya, sama-sama Bu Irma. Betul, di sini juga ada teman-teman kami, ada Pak Ardi, Pak Anton, Bu Catherine, tadi kita lihat sekilas ya, ada siapa lagi nih, ada Pak Dian di GEG Depok, terus dan teman-teman yang lain yang mohon maaf saya nggak sempat sebut satu persatu. Kita ketemu lagi Bapak Ibu di event GEG Indonesia pagi panggung Google berbagi di bulan April, dan tunggu info selanjutnya ya Bapak Ibu untuk kegiatan-kegiatan kami. Demikian acara siang hari ini. Kita akan ketemu lagi di grup, masih bisa ketemu di grup untuk bercakap-cakap di sana. Saya Irma Nurul Fatima selaku moderator mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata, dan sampai jumpa di panggung Google Berbagi bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Saya stop recordingnya.